Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nggak aktif, Pak. Mungkin nomor itu memang sengaja udah dibuang atau udah nggak dipakai lagi. Belum tentu sih Pak, saya rasa. Mungkin saja nomornya sudah tidak aktif atau enggak handphonenya habis baterai Pak. Jadi gimana, Pak? Kita balik ke kantor, Pak. Ya. Sebentar. Saya terima telepon dari Papa dulu sebentar ya. Halo, Pak. Kamu bisa pulang sekarang. Ada hal penting yang perlu Papa bicarakan sama kamu. Bisa, Pak. Ini tentang apa ya, Pak? Nanti aja kita bahas di rumah. Baik, Pak. Reno, Anwar, kalian langsung ke kantor. Saya harus pulang dulu ke rumah. Nanti begitu urusan saya di rumah selesai, saya langsung nyusul ke kantor. Baik, Pak. Baik Pak. Sayang, kamu udah siap kerja hari ini? Aku masih belum ingat apapun soal kerjaan aku, Michelle. Atau jabatan aku. Jadi aku bingung harus mulai dari mana. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja nanti ya. Aku yakin kamu gampang kok untuk menyesuaikan diri. Sayang, sebentar dasi kamu miring. Sini, sayang. Sayang, aku sengaja suruh kamu ke kantor supaya kamu sibuk. Karena semakin kamu sibuk dengan urusan kantor, semakin kecil kemungkinan kamu ingat hal-hal yang gak diinginkan. Kamu harus fokus sama diri kamu dan pekerjaan kamu sebagai seorang banyu. Kenapa Reno belum datang ya? Apa Reno marah? Dia kecewa sama aku. Karena aku nutupin video kematiannya Bu Helsi. Dia pasti nyalain aku. Aku bikin teh dulu deh. Mungkin setelah aku minum teh, pikiran aku bisa lebih tenang. Sayang, aku kangen banget loh sama momen-momen kita kayak gini. Pergi kerja bareng. Michelle, udah ya? Michelle. Aku kan udah berkali-kali bilang sama kamu, Michelle. Aku masih belum bisa terima perlakuan kamu seperti barusan tadi. Kamu kenapa sih? Kamu masih marah sama aku? Hah? Gara-gara kemarin aku salah kasih kaldu jamur, makanya kamu alergi. Iya, gara-gara itu. Aku minta maaf, aku janji kejadian itu nggak akan pernah keulang lagi. Bukan itu masalahnya. Ya, terus apa masalahnya? Ya, aku nggak nyaman aja sama kedekatan yang terlalu dipaksain, Michelle. Jadi lebih baik buat sekarang kita saling jaga jarak aja dulu. Seenggaknya sampai aku ingat semuanya. Oke, kalau kamu maunya gitu. Sayang, kita berangkat. Tuh kan, ini dia nih yang bikin aku susah lupa kebiasaan-kebiasaan kita dulu. Yaudah, oke, ayo kita berangkat.
Benar kan? Reno pasti marah setelah dia nonton video itu. Kamu belum tahu semuanya, Reno. Tadi sampai kita keluar rumah sakit, aku nggak lihat ada polisi. Itu artinya Papa nggak ngelaporin aku ke polisi. Ya Papa sayang sama aku. Karena Papa pasti tahu, aku tuh nggak mungkin membunuh mamaku sendiri. Dan kamu juga tahu kan Tania, bagaimana kedekatan aku dengan Mama. Gimana sayangnya aku sama Mama. Justru aku yang berusaha menyelamatkan Mama. Aku menahan Mama untuk bunuh diri. Aku pegang pisaunya. Tapi keinginan Mama untuk bunuh diri sangat kuat. Sampai akhirnya Mama menusukkan pisau itu ke tubuh Mama sendiri. Itu kenyataannya. Ya, aku nggak tahu ya, Miko. Papa masih mau penjarain kamu atau enggak, aku bener-bener nggak tahu. Sayang. Kok kamu ngomong kayak gitu? Kamu mau suami kamu ini dipenjara? Kamu mau anak kita nanti lahir, ayahnya itu dipenjara? Kamu mau? Aku nggak tahu, Miko. Aku bingung harus jawab apa. Istri macam apa kamu, Tania? Seorang istri yang tidak peduli keselamatan suaminya. Kamu rela aku dipenjara. Apa mungkin Dara itu yang terbaik? Dia yang bisa menerima aku apa adanya. Apa aku harus kembali kepada Dara? Tapi yang paling penting, saat ini aku tidak dipenjara dan tidak dilaporkan polisi oleh Papa. Papa. Pak. Makasih ya, Pak. Papa nggak laporin aku ke polisi. Dan Papa nggak penjarain aku. Makasih ya, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Aku janji sama Papa. Aku akan berubah. Jadi manusia yang lebih baik lagi sekarang. Aku janji sama Papa. Aku akan menjadi suami yang baik untuk Tania. Dan jadi ayah yang baik untuk calon anak aku. Aku janji sama Papa. Aku mohon maaf ya, Pak. Papa. Kami kok ada di sini? Enggak. Aku nggak rela kalau Papa maafin Kamiko begitu aja. Setelah semua yang udah Kamiko lakukan, Kamiko harus menanggung akibatnya.